Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf, dan Sahibul Wilayah Sahibul Bes, Bapak Bupati, Bapak Diri Sancoko, atau yang malam hari ini kita angkat menjadi Habib Diri. Ya, saya dari awal melihat langsung kaget. Ini lakon apa neh? Saya tadi lihat dari atas itu, lu pola nyapone. Bagaimana? Sudah mulai ini ya? Saudara diri dengan Habib Diri. Iya. 1120. Yang sangat kami idam-idamkan dan harapkan untuk akhirnya bisa ketemu Ibu Titi Soeharto dan segenap keluarga, segenap rombongan. Ada Bapak Fuad Wazir, semoga panjenengan semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga semua yang panjenengan lakukan menjadi jariah untuk keluarga panjenengan, khususnya almarhum Bapak Soeharto. Kami ini baru beberapa waktu yang lalu, sebelum pada akhirnya sama-sama mendengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri daripada Al-Habib Lutfi bin Yahya wafat. Kami ditelepon oleh saudara kiri, ditelepon video call, kayak pasangan itu. Akhirnya detik undangan iPhone ini mesti murah. Agus dan orang tertarik. Kemudian beberapa saat setelah itu kita sama-sama dengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga semua pengabdian beliau, khususnya kepada suaminya, kepada Al-Habib Lutfi, dan juga tahliah beliau, pendidikan beliau, doa beliau untuk keluarga, khususnya untuk putra putrinya, moga-moga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, moga-moga beliau benar-benar mendapatkan husnul khatimah. Amin. Sebetulnya kita ini dari kecil sudah sering dengar kalau di pesantren itu ada istilah kulli syai'in idza fa'alta iwadu wa laysa lillahi in fa'alta min iwadi. Aku mau ngasih ya. Nah, aku mau ngasih, gak pakai pelak ngasih, tapi sebenarnya semua no. Kulli syai'in idza fa'alta iwadu, semua hal yang lepas, yang menjauh dari kita itu pasti ada gantinya. Semua yang hilang dari kita itu pasti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau kita kemudian kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kehilangan Allah, maka kita tidak akan pernah ketemu pokoknya. Cuma saya tidak mampu membayangkan bagaimana seorang anak kemudian kehilangan ibunya. Bagaimana rasanya ada anak yang hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain. Kehilangan orang yang sudah susah payah mulai dia belum lahir, berada dalam perutnya sekian bulan penuh kesusahan, kemudian harus menyusui sekian bulan bahkan sekian tahun.
orang yang selalu menyiapkan pintu maafnya untuk kita, tahu-tahu meninggalkan kita. Aku pun gak kehilangan HP, kehilangan mobil, kehilangan sepeda, kecopetan, itu gak kabeh. Utawa kowe kehilangan pacarmu sudah jelas. Iku gampang, kowe kehilangan saiki mau selawat pirang selawatan pindho kok kok ngarepan mesti entuk ijo. Tapi kowe kehilangan ibu. Kalau sudah kemudian ibu kita meninggalkan kita, terus begitu pasti merasakan itu. Makanya kalau itu, Masya Allah, moga-moga semua yang hadir di sini yang kebetulan ibunya masih ada, moga-moga disehatkan, dipanjangkan usianya, dan kita semua sebagai anaknya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbakti. Insya Allah, ibu, ini musim haji, ini kan musim haji. Banyak teman-teman kita, saudara kita berangkat haji. Dan bagi orang-orang sih nggak pakai teman haji lewat ini, takbir medali. Suatu ketika ada muridnya Syekh Hasan Basri. Kalau kata orang Ponorogo menjadi besar itu adalah anak Hasan Basri. Tapi ini bukan itu, tapi Syekh Hasan Basri. Tapi Jalil. Beliau punya murid namanya Hisham bin Hisan. Hisham bin Hisan ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Sampai kalau pernah dengar namanya Sufyan bin Uyainah di antara riwayat hadis Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Hisham bin Hisan itu pas ngaji. Allah redaksinya begini. Inilah ta'alam Tuhan inda syai'in. Wa inna ummi kan tadhiruni bil asya. Inilah ta'alam Tuhan inda syai'in. Suatu ketika saya ini lagi ngaji Quran di samping guru saya. Gurunya yang maksudnya adalah Syekh Hasan Basri. Wa inna ummi la tadhiruni bil asya. Dan sebagaimana kebiasaan, ibu saya itu sangat tidak nyaman kalau makan sore tidak saya temani. Tapi karena ada satu hal, kemudian beliau ngajinya nggak selesai. Artinya belum selesai. Di mana seharusnya dia sudah bisa menemui ibunya, tapi ngajinya belum selesai. Ketika dalam situasi yang cukup panik, tidak tenang, kemudian Syekh Hasan Basri sebagai gurunya menangkap, membaca hal itu, langsung dawuh, la anta ta'asya bin asya ma'a ummi tubi'u bihi aynaha ahabbu ilayya min hajjatin tahujjuha tatawwu'an. Kamu sekarang segera pulang, temani ibu makan sore sampai beliau tenang. Karena ibu itu selalu menantikan kehadiran anaknya. Ibu itu tidak kayak kamu yang tidak jelas. Ibu kita itu adalah orang yang sudah cukup bahagia hanya dengan mendengar suara. Apalagi kalau kita sedang suka, sedang senang, sedang super bahagia. Beliau yang tidak merasakan apa-apa, merasakan kebahagiaan yang berlebih itu sudah kamu segera pulang, temani, tenangkan ibumu dengan makan sore bersama, dan itu jauh lebih istimewa menurut saya daripada kamu berangkat ke Mekah untuk melakukan haji kalau memang haji itu bersifat sunnah. Jadi kalau untuk kalian yang kebetulan sudah pernah haji, mbak tungguin ibumu buka, itu lebih hati, ini awakmu kangelan mudah haji, dan ibadah kamu sulit-sulit berangkat haji itu lebih baik kamu menenangkan ibu. Makanya bulan itu ada, saya ini walaupun tidak pernah buat puasa dan ibu saya selalu puasa, saya itu akan mencoba untuk selalu menemani beliau berbuka. Ya karena ini
paling tidak saya punya hujah bahwa menemani ibu makan sore itu sudah sangat istimewa. Karena saya sudah tidak mampu puasa, masa hanya untuk sekedar berbuka saja saya tidak mampu. Jadi nggak ibu itu yang luar biasa. Ibu itu memang masya Allah. Ibu bahkan seorang Bishr al-Hafi, ada wali besar namanya Bishr al-Hafi, itu mengatakan bahwa al-walad bil-qubi min ummi hatta tasma'a sawtahu afdal indi min alladhi yadribu bi sayfihi fi sabilillah. Seorang anak yang siap untuk menemani ibunya, menemani maknya, ngancani boleh ngomongnya, guyon-guyonnya, kalau kesal ya asal-asalnya. Karena kadang-kadang memang ibu itu selalu menceritakan sesuatu yang sebetulnya kita sendiri juga tidak paham. Bahas-bahas tapi awal diriskan kok nyambung ke situ. Tapi kita siap untuk mendengarkan dan kemudian kita menjawabnya, menimpalinya. Orang yang seperti itu kata Bishr al-Hafi jauh lebih hebat daripada orang yang kemudian meninggalkan rumahnya untuk mengangkat pedang di medan perang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau juga berpendapat an-nadhar ila wajhil afdalu min kulli syai'. Memandang wajah ibu kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kecintaan, itu jauh lebih istimewa dari ibadah sunnah apapun. Dari awakmu nyenengin mbokmu, awakmu nyenengin membahagiakan ibumu, itu adalah sebuah ibadah yang tidak ada tandingannya. Moga-moga ibu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau memang di antara kita ada ibunya yang sudah mendahului kita semua, semoga mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sobat, masya Allah. Ibu, kalau gara-gara kami hari ini, kalau betul bayar karena ibu saya masih sehat, ibu saya masih sehat. Jadi saya buatan tak sombong apa ya? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang anak ketika kemudian akhirnya ditinggalkan oleh ibunya. Insya Allah, saya setuju. Dosanya lagi ini akhir kenapa? Di antara cara paling efektif menghapus dosa-dosa kita yang maha banyak dan maha besar ini adalah dengan berbakti dengan ibu kita. Saya setuju. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah meriwayatkan anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ta'ala dhanban 'azima wa yasidu ayyatuba minhu. Ada seorang sahabat soal Rasulullah karena baru saja melakukan dosa yang besar dan kemudian ingin dosa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Hal laka min hal laka min apakah kamu punya ibu? Kemudian kebetulan dia jawab, betul. Itu pula pembantuan. Hal laka min khalah, apakah kamu punya bulik? Kalau kita bulik atau budir, apa masih ada saudara ibu kamu yang masih hidup? Dijawab ada. Fabirah. Kalau begitu cara menghapus dosa kamu adalah dengan berbakti kepada keluarga ibu kamu. Artinya dengan membahagiakan orang di sekitar ibu kita saja itu sudah mampu menghapus dosa-dosa kita. Apalagi kita diberi kesempatan untuk kemudian berbakti kepada ibu kita. Moga-moga kita semua dijadikan orang yang berbakti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal bui pokoknya saudara kiri, ya gara-gara ngaji itu misalnya hari ini. Karena ngaji awak itu tinggi, soalnya moga-moga awak dari bupati itu suruh khotimah. Benar nih, aku benar lah. Kita gila pola mau gawe antara model ini jelas sangat benar. Ini sangat benar ya. Soalnya kan jelas sih, sampai ngomong sok kita ini saudara kita. Ayolah, harus hadir di mana waktu pada pondok kecil jalanin menggok-menggok luar biasa. Ini mesti utang loh ini.
Masya Allah. Angin diundang konco ini jangan repot teman. Tapi kalau memang Mas Gili ini adalah satu kemaslahatan, satu kemanfaatan untuk Ponorogo, moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian dosa hikmahnya di Kabupaten Ponorogo ini. Restu itu, tapi demi orang berbuat model ini. Dari aku kan jadi semua dia ukuran. Betul, betul hati-hati. Saya bukan rakyatnya, jadi misalnya saya suka, itu sama sekali tidak punya pengaruh apapun terhadap dia. Mungkin bukan hanya pengaruh yang ada di depan mata kita di dunia ini, bahkan pengaruh saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kinerjanya saudara ini, bukan manfaat. Tapi kata menjenengan, muka-muka sama senang teman dengan saudara kiri, muka-muka nggak banyak, tapi yang muka ya, tapi saya sabar loh. Tapi kok dengon. Oke, masalahnya iya wa'imatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pejabat terbaik, pemimpin terbaik adalah orang-orang yang dari awal memang kamu itu suka, kamu senang. Dan moga-moga pejabat itu kemudian memiliki rasa cinta terhadap kalian semua sebagai rakyatnya. Kamu tidak lelah-lelah untuk kemudian mendoakan pejabat itu, dan juga dia tidak lelah-lelah untuk berusaha bagaimana kamu sebagai rakyatnya mendapatkan yang terbaik yang bisa dia berikan. Ibu Pak pejabat paling nanti menunggu kira-kira. Bagaimana? Al-Mu'min itu ilmu makruf. Aku jadi bermuda ini sudah berpati. Kan itu begini lah, berpati kan ya. Ini kaji ini ya. Kayak kamu sih. Itu kayak mau jadi berpati. Insya Allah. Minim kadir ya kayak kalau ya. Dan betul-betul. Menarik. Saya sudah. Gue ya saudara gini dulu kayaknya. Kalau itu pertama kali panggil. Saya itu pertama kali ketemu dengan beliau, itu di Juanda. Waktu semua saya itu. Kalau sampai kadang-kadang ya Allah, kan Nabi Dawa al-Allah judul jannata. Kama ta'ala minha. Lah iya. Qabih ta'ala kama ta'ala minha qabih ta'ala. Al-Allah ini judul jannata. Bahwa jodoh ini aku dijelaskan dia. Masa judul kemudian ini dulu ya? Artinya pertemuan itu memang sudah ada tulisannya. Kalau memang sejenis, kalau memang apa ya cocok, mesti Pak Batalnya kan ada temuan ya. Namun satu betul, tidak semua cuma ini rumah. Dan itu kita ketemu bukan di tempat yang apa, di tempat merokok. Iya kan? Di tempat merokok. Waduh kan merokok nih. Jadi dua ajudan ini, ajudannya kenal dulu, dia betul kenal. Betul kenal nih. Ajudannya betul kenal. Ajudannya kenal dulu. Sami kayak lari di Mojokerto. Kata saya juga di Mojokerto. Aku itu mengenai kita kembali kasih kepada pihak segini. Aku itu tenang aja. Aku itu santai aja. Gue sudah merokok, tenang, udah ngawalnya. Aku sudah ada masalah ya langsung tenang. Mau tenang. Wes kafe kerjaan itu benar. Wes kafe segini kalau masalah ya ini tetap itu. Tenang, cetok iya wes keuangan semua uang terus sembahyang kali itu sudah aku dong langsung kafe aku. Masya Allah, biasa mbak pesawat pulau depan ahli atau kiai atau tenanan numpai ekonomi di bupati ya rumah nyembuh dari nebora numpai bisnis. Masya Allah, tadi bupati mugi aku ketika pesawat mau berangkat dan dia tahu kalau ternyata saya ada di ekonomi langsung izin. Langsung mau terus jenengan aku dulu mau saya suruh musuh gua ya deh apa ini yang kamu gak mungkin itu lo memang berbujo aku deh ngawal itu sih iya selalu oke kaget tapi kemudian kaget tapi kagak kaget Masya Allah mudah-mudahan niatnya saya. Amin. Karena kalau sohat niatnya hukam
labadal wus'ahu li salahil amal fa ya'umu bidzalik al khair wal ni'am. Lamun Pak gini, dan siapapun pemimpin kita yang ada di Indonesia ini itu punya niatan baik, maka dipastikan Indonesia akan sangat istimewa. Pada umum dari al-khair wa si'am. Pokok semua pemimpin kita niatnya beres, insya Allah dia akan sungguh-sungguh akan serius untuk mengopeni kita semua sebagai rakyatnya. Dan ketika itu terjadi, maka al-khair wal ni'am itu akan menyeluruh kesejahteraan, kebaikan, kerukunan di antara kita pasti akan menyeluruh, akan rata di seluruh Indonesia. Kamu hati-hati, kamu juga pengen di bupati ya, malah gara-gara ngomong itu malah keringan dari nabi. Ini kamu langsung nih, lo potongan terus dedek lo ingtun. Berarti tidak akan bisa itu. Bukan hanya untuk laki, tapi untuk kita semua pemimpin. Pemimpin apapun, bukan hanya pemimpin besar pejabat. Kiai pemimpin Pak, ojo tahu-tahu kan. Kiai punya rokok pirang-pirang Pak. Apa menek Gus lah. Super Gus anak Mbak Nabi Nuh ngomong rokok. Apa menek ilmu Gus-gus. Ma min muslimin yali amral muslimin summa la yajhadu summa la yajhadu lahu wa la yansah lam yadkhul ma'ahul jannah. Ini tidak ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin sebuah kaum kemudian dia tidak serius. Sumalia jihadillahu itu sehingga saya ayla yastahiqu wus'ahu wa taqatahu bisalahi ra'iyatihim. Dia tidak mengeluarkan segenap tenaganya, pikirannya untuk masyarakatnya. Besok masyarakat rokok kabeh selamat di surga, bupati nyanyisan. Tenang, hati-hati besok. Tapi awak itu hati Pak. Kiai-kiai APJK ya, awak itu bersyukur di situ. Betul kan? Sesuatu dulu Allah Taala yang mana tidak dulu itu pertama kan Nabi doa. Ada 7 kelompok yang akan masuk surga cepat, yang akan diamankan oleh Allah Taala. Pertama apa itu? Imam Adil kan? Pejabat yang baik, pejabat yang baik. Pertama pejabat yang baik. Makanya tadi kan disampaikan oleh Bu Didi bahwa dulu tahun 78 aku ngomong lagi tahun 78 ternyata Pak Harto pernah menanam pohon di sini. Moga-moga ini menjadi jaminan beliau ila yaumil qiyamah. Kita Pak ngambil Bapak namun muslimin ahli subrasan udah seluruh uzaan kayak dulu minhu apa-i wadaba apa yang minhu insanun al-dayrun al-dabatun illa gana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Tidak ada satu orang yang menanam apapun kemudian dimanfaatkan oleh generasi berikutnya kecuali akan menjadi sedekah, akan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Moga-moga tempat ini benar-benar menjadi jariah beliau. Kalau itu ngapun ini, saya mohon maaf, saya itu orang yang tidak terlalu tertarik dengan karakter yang kita miliki akhir-akhir ini, di mana kita ini macam kali atau biasa kemudian menceritakan atau membahas hal-hal yang bersifat ketuhanan di antara kita atau bahkan yang sudah wafat di antara kita. Mohon maaf, bagaimana Pak? Jangankan kok pemimpin kok saudara ini. Kiai saja itu pasti punya rumah. Seorang Said Ibn Musayyib mengatakan, innahu laisa min syai'in wala 'alimin wala bifadlin illa wa fihi aibun. Tidak ada satu orang istimewa, orang alim, kiai, habib lah, atau orang yang punya keistimewaan kecuali dia itu sebetulnya tetap punya kekurangan.
Walakin minan nas ma la yanbaghi an tudhkara. Cuma kamu harus tahu, Islam melarang beberapa kelompok, beberapa orang untuk kemudian kita udar-udar, kita sebut-sebut terus kekurangan-kekurangan. Kamu harus tahu, pemimpin-pemimpin kita mulai era Pak Karno sampai hari ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kaidah Islam kita mengatakan ada Islam apa? Apa? Pokoknya NU kata Islam. Kaidah Islam kita mengatakan idza kana al-insan, ketika seseorang itu lebih banyak kebaikannya, idza kana al-insan khairuhu aksar min nafsihi dhahaba nafsuhu li khairihi. Ketika ada orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya, maka kita sudah tidak memiliki kelayakan untuk kemudian membahas kelemahan dan kekurangan. Dan mana ada pemimpin kita yang tidak lebih banyak kebaikannya daripada kekurangannya. Makanya pulau dari kemudian kayak kita apa menengok itu mbak itu, ayo mesti ayo selalu sepakat dengan jargon enak zaman itu dong. Orang zamannya Pak Harto kami di Jogja masih super sehat. Dulu apa-apa cek ketok elone ya cek ayu. Nah iya toh, yang mesti enak zamannya Pak Harto daripada saya lemes kabeh. Nah, mesti. Tapi kalau turun dari kurang bercerita tentang Habib Rizik. Jadi itu kan dua kali kok nggak coba kan? Oke, karena dipikir deh. Lalu kan makanya kemudian presiden terpilih tidak mampu berpaling lain hati, ya berada. Apa berada gitu kan? Iya, kita cilik. Istilahnya. Kita cilik begitu ini. Saya setuju, masya Allah. Mungkin tersehat dengan doa. Kayak video ini gitu. Saya setuju. Kita ini jangan kemudian kehilangan karakter kita. Mohon maaf tanpa ini bukan ngerti keistimewaan di zaman Pak Harto itu piye kekurangan desa itu wallahi alazim belum ngerti saya. Namun belum bangga saja. Kalau dulu ketika para petinggi kita atau siapapun, menurut kami sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul kita, anzilna manazilahum. Dulu itu tidak ada ceritanya orang manggil Pak Harto itu Soeharto, Harto, Jokowi nggak mungkin Pak. Bahkan putra-putranya saja kalau manggil Mas Bakir dulu. Dan itu adalah karakter kita, karakter Jawa kita, yang hari ini mulai pelan-pelan kemudian hilang karena menganggap semua manusia sama, semua memiliki kekurangan. Kalau semua memiliki kekurangan berarti kan semua memiliki kelebihan. Kenapa kita sebagai manusia sangat buta untuk melihat kelebihan-kelebihan itu? Banyak orang itu Pak, anzilna manazilahum, posisikan semuanya. Iyalah Pak, sekolah itu saudara diri, saudara yang nawar itu orang itu terbapak. Apapun saudara dia adalah orang yang waktunya orang tidur dia bangun untuk kemudian memikirkan bagaimana ketika sambil bangun Ponorogo menjadi Ponorogo yang berbeda. Dia bilang kata kita sama itu akan bingung tapi akan ini tapi ngomong dia cilik motor ada pimpinan mas siapa putra siapa bahkan kita semua dulu kita kenal dengan para menteri, kita ngerti, kita hafal semua, kita hormat semua. Biar di rumah kami ada Pak zaman sebelum Pak Harmoko, onten Pak Murdiono, ada itu pondok kita kalau mau kedatangan beliau dari pagi kita itu sudah disiapkan oleh para masyarakat para kiai untuk kemudian menghormati untuk kemudian diambil. Saya ini jangan kemauan kayak kita ini tidak pernah berterima kasih. Ya memang mungkin mereka memiliki kekurangan tapi lah menganggap diri orang Islam
Gitu. Ini orang Islam itu awal tidak dinasih semua dengan tahu. Ya kalau memang kita pengen bisa lebih baik, yang harus baik itu ya diri kita dulu. Harus baik itu diri kita dulu. Saya itu, kalau masih orang desa ini, kalau minannya kan cepat. Ini sudah turun deh, udah ngaji. Aku lo ngaji no masalah. Aku juga ngaji nang gontok, malah sumpah enggak. Pulang lebih masya Allah 2 hari yang lalu, pulang itu lebih kondisi karena kita hanya imam lebih almarhum. Terus dengan aku nang gontok, kamu masalah apa? Jadi panitianya sampai itu gawe duit panitia, gawe duit tiket karena aku sudah gak balik. Aku itu sengaja tidak mau duit karena semua yang dikirimkan ditransferkan untuk transportasi semuanya diminta kembali dari panitia. Dan itu sudah dibalikan. Lu mau cari jualan dulu. Pas, ayo jadi jualan nih. Nah, aku ngasih barang jualan. Jualan pasti ada cepat. Nggak tak balik, no. Nah, aku ya kita mau itu untuk sudi, Pak. Tenang ya, aku selama sekenal sama Bapak Bawasir, insya Allah aman. Kecepat. Ternyata ide wong sembari sembrono karena karakter dan budaya kita kadang-kadang hilang. Tapi kita itu di depan langsung mendadak sontak menjadi orang kafir. Kita ngerokok misalnya, gak mau lupa ini mau bahas ngomong. Jadi itu kan, aku belum ngerokok ya. Jadi itu makanya itu mungkin aspek itu dulu. Di sana itu kita buang untuk rokok ini di kantong kita, di kantong yang kita bawa sendiri. Masya Allah, saya terus katuan kok jalan di Singapura medun besar langsung sopan lah. Padahal semua kesopanan, semua etika-etika itu sebetulnya kita yang punya, karakter-karakter kita yang punya. Tapi pelan-pelan hari ini kita kemudian ingin memiliki karakter-karakter yang sebetulnya bukan karakter kita. Al-mu'min ilful ma'ruf, kita tahu betul. Al-mu'min ilful ma'ruf. Seorang santri sejati, orang mukmin kebetulan itu adalah orang yang selalu ingin untuk menjadi pribadi yang menarik dan punya karakter yang layak untuk kemudian dicintai, disukai. Moga-moga kita semua punya kelayakan untuk dicintai, khususnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita rumah berkata-kata seperti ini, moga-moga kita berkata salah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga semua harapan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan yang hadir yang berdoa bermanusia, moga-moga diserahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada masalah-masalah, moga-moga segera terbuai dengan baik masalahnya, mendapat salah ala Nabi. Dan moga-moga barokah pertemuan kita, silaturahim kita benar-benar makbulah semua inna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf kepada semuanya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salahnya, khususnya kepada Hamidudin, kepada Bapak Kini dan kepada Bu Lili dan semua rombongan dari Jakarta, hadirin hadirat akun dan dengan akun akhirnya dan akun minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau Gus Khobar yang telah memberikan nasihat pada acara kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan